nol pengalaman, kita juga masih awam dengan kesalahan-kesalahan yang kerap kali terjadi. Jadi, untuk itu Mas Cahya Eka juga akan hadir dengan tips-tips kerennya agar kita mampu untuk lebih siap di dunia karir dan menghindari kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi. Oke, dan itulah gambaran materi kita pada hari ini. Langsung saja kita serahkan kepada beliau yang berhak, kepada Mas Yahya Eka. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Mulai, saya mau memperkenalkan diri bentar. Cahya ya, saya rekrutmen di sebuah perusahaan outsourcing yang di Surabaya gitu. Terus kemudian kalau untuk base-nya memang di Surabaya, cuma kalau untuk yang handle di mana saja mungkin all sih, jadi mulai dari Jawa, Bali, terus Sumatera dan yang lain-lainnya kayak gitu. Oke. Bentar ya. Terus sebelum kita mulai, mungkin boleh nih teman-teman absen ya, mungkin bukan absen tapi mungkin nanti bisa pakai chat ya, dari mana saja mungkin teman-teman. Nanti kakak bisa bantu kira-kira teman-teman ini dari mana aja nih, atau mungkin dari kampus atau dari mana, nggak masalah, silakan kak. Siap-siap Mas. Ya, teman-teman sudah ditanya nih sama Mas Eka, kira-kira teman-teman dari mana? Mungkin ada dari kota A, kota B gitu. Kalau saya pribadi dari kota Palembang nih, teman-teman dari kota Palembang, boleh dong untuk typing atau kasih tahu kampus mana gitu. Jadi kira-kira kita tahu juga nih, wah aspek scope dari webinar kita pada hari ini tuh udah kemana aja gitu kan. Ayo dari mana nih? Kalau tidak ada yang typing, aku akan randomly choose one gitu. Bisa ketik kampusnya atau mungkin bisa ketik kotanya atau mungkin yang lagi bekerja mungkin bisa ketik instansinya gitu. Surabaya, wah ternyata satu domisili juga sama Mas Cahya. Mas Cahya di Malang atau di Surabaya ya Mas? Kalau saya di Surabaya sih. Oh Nah di ini Surabaya. Ya. KR ya, ini adalah salah satu HR juga teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau misalnya sebenarnya ini yang gabung, jadi bukan hanya itu ya, jadi bukan hanya orang yang butuh kerjaan saja, tapi sebenarnya di sini yang gabung juga orang-orang yang sudah bekerja juga sebenarnya. Ada KR, ada Kak Danu. Kalau Kak Danu itu HR generalis di sebuah perusahaan juga manufaktur. Kalau KR pun kayaknya lebih fokus di komben sih. Cuman meskipun mereka fokus di generalis ataupun komben, mereka tetap juga ahli sih sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya di sini kita bilangnya webinar, kayaknya ini lebih tepatnya mungkin sharing ya. Jadi nanti kalau misalnya KR atau Kak Danu mau menambahkan itu nggak masalah juga. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman barangkali selain KR ataupun Kak Danu juga mungkin bisa jadi sama. Jadi yang kita seprofesi gitu juga. Jadi kayaknya udah banyak yang lebih ahli juga. Nah, jadi kita mungkin di sini akan membahas dikit-dikit aja sih gitu. Oke, baik Mas. Tadi dari absen ya kita lihat ada yang dari Surabaya, ada yang dari Malang, ada yang dari Tangerang, Jakarta, Depok. Gitu. Ternyata ramai juga ya Mas ya. Wow, semoga nanti di acara-acara berikutnya akan lebih luas lagi skopnya, mungkin dari Kalimantan atau mungkin dari Sulawesi gitu. Sehingga ya tujuan dari profesi.id ini tercapai gitu. Gimana Mas Cahya, sudah cukup absennya atau gimana? Cukup, cukup. Oke, silakan Mas. Iya, makasih banyak juga ya Kak. Oke, selamat siang teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang rekrutmen ya. Apa itu rekrutmen? Mungkin saya nggak pakai teorinya siapa ya. Ini menurut saya sendiri ya. Jadi rekrutmen ini adalah sebuah proses untuk mengisi kekosongan struktural sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah melamar dari sebuah perusahaan, ternyata tentu nggak diterima. Nah, itu mungkin teman-teman memang harus melihat ya, melihat diri teman-teman sendiri, apakah memang ada yang kurang dari saya, kan gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga jangan-jangan perusahaan yang nervous dengan teman-teman. Misalnya di sebuah perusahaan membutuhkan seorang staff, membutuhkan seorang staff, terus kemudian fresh graduate misalnya, fresh graduate dengan salary mungkin di bawah UMK. Nah, nggak menutup kemungkinan teman-teman, meskipun nanti kalau misalnya teman-teman kerja di sebuah perusahaan, nggak mesti langsung UMK juga ya teman-teman, gitu.
Terus kemudian teman-teman ini udah punya pengalaman, misalnya Mas Danu atau mungkin KR udah punya pengalaman di HR terus kemudian melamar, akhirnya tidak diterima ya. Kenapa? Karena mungkin perusahaan yang nervous gitu. Jadi nggak selalu kalau kita ditolak oleh perusahaan, nah memang kita yang tidak punya kualifikasi atau mungkin kemampuan yang cocok dengan perusahaan tersebut. Bisa jadi justru malah perusahaan yang nervous. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati kalau misalnya gagal, gitu ya. Oke. Terus kemudian selanjutnya saya mau bahas juga di mana sih kalau misalnya kita bisa menemukan loker gitu ya. Di mana kira-kira kita bisa tahu nih. Nah, itu yang pertama mungkin di media sosial teman-teman. Jadi ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram juga, ada LinkedIn. Nah, ini media sosial yang harus teman-teman wajib punya ya. Kenapa? Karena kalau di Facebook, tapi sebenarnya beda-beda teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman punya usaha atau mungkin nanti teman-teman jadi HR atau jadi rekrutmen terus kemudian membutuhkan karyawan, nah salah satu caranya atau mungkin salah satu kolamnya itu ya media sosial. Tapi ini pun juga dengan karakternya masing-masing gitu. Nah misalnya nih kita di Facebook. Kalau kita melihat Facebook, ini pangsanya siapa? Pangsanya untuk posisi-posisi tertentu yang notabene itu dari kalangan menengah ke bawah. Artinya dari SMA ke bawah gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomongin di Facebook gitu ya, mungkin kalau posisinya ya kasir, terus kemudian sales itu masih memungkinkan. Tapi kalau misalnya kita nyari HR manager, terus kemudian kita taruh di Facebook group misalnya, bukannya terus kemudian saya mengatakan bahwa mungkin aja kok tetap ada yang bisa HR manager terus kemudian menggunakan Facebook atau mungkin gabung di grup Facebook, tapi itu kemungkinan kecil. Sedangkan kalau misalnya nanti teman-teman jadi seorang rekrutmen atau teman-teman jadi seorang pengusaha, butuh waktu yang cepat, jadi harus memangkas waktu nih, jadi nggak usah coba-coba. Udah jelas kolamnya ini kolam ikan lele, teman-teman cari ikan hiu nggak mungkin juga, nah kayak gitu. Itu kalau untuk Facebook teman-teman. Terus kemudian yang kedua itu untuk Telegram, itu biasanya digunakan untuk semua kalangan sebenarnya. Cuman kalau Telegram ini juga lumayan banyak untuk biasanya beda-beda kolamnya. Jadi misalnya di Telegram untuk misalnya grup HR, grup locker HR misalnya, atau grup locker kasir misalnya, atau grup locker Solo atau grup locker Surabaya misalnya kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya di Telegram itu kelemahannya dia numpuk teman-teman. Dia numpuk. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari langsung search aja misalnya kasir gitu, nanti bakal muncul misalnya yang berkaitan dengan kasir, loker tentang kasir nanti bakal muncul. Terus kemudian yang ketiga ada Instagram. Kalau di Instagram pun juga berbeda-beda. Jadi kalau di Instagram ini lebih apa ya? Lebih banyak lagi. Kalau misalnya di Telegram tadi memang dia banyak, cuman dia dibedakan antara misalnya kalau misalnya ada yang grup HR sendiri, grup marketing sendiri, terus kemudian ID sendiri ada yang lainnya. Kalau di Instagram ini lebih banyak lagi. Jadi misalnya di kadang misal loker Surabaya itu mulai dari driver, terus kemudian security, sampai HR manager memungkinkan ditaruh di Instagram begitu. Terus kemudian ada juga yang namanya LinkedIn teman-teman. LinkedIn ini adalah akun profesional atau akun profesi yang harus teman-teman punyai. Kenapa? Karena di sini biasanya ada juga loker-loker. Misalnya saya open untuk posisi HR manager, kapan hari saya butuh HRG manager. Terus kemudian misalnya saya open posisi untuk head FAT, Finance Accounting Tax. Nah, biasanya itu muncul di LinkedIn. Selain itu juga, LinkedIn ini biasanya juga sering digunakan seorang talent acquisition, teman-teman. Apa itu talent acquisition? Biasanya dia sering menghijack. Misalnya nih KAK, terus kemudian KAK ini di Human Capital di Profis.id. Kemudian setelah ini dia jadi HRD misalnya atau HRG manager di sebuah perusahaan besar. Anggap saja misalnya di Pertamina atau mungkin di Danone Aqua atau yang lainnya misalnya kayak gitu. Terus kemudian saya butuh seorang HR manager nih. Nah, kebetulan kira-kira untuk range salary-nya saya masih oke nih untuk KAK. Saya hijack, saya chat di sini ya. Saya chat, terus kemudian baterainya lemah, bentar ya. Jadi saya hijack, terus saya chat ke AK, gimana nih kalau misalnya mau nggak gabung di perusahaan saya misalnya gitu. Biasanya di ngobrol-ngobrol bentar, perkenalkan nama saya Cahya dan bla bla bla, misalnya kayak gitu teman-teman ya. Oke, saya ambil cas dulu ya. Ini kayaknya baterainya mau habis, bentar. Mungkin Kakak bisa lanjut, nanti saya gabung lagi bentar ya. Mungkin Ya, siap Mas. Oke, sembari kita menunggu Mas Cahya kembali lagi, mungkin operator bisa dibantu juga. Nanti kita akan ada absensi ya.
teman-teman dan para partisipan. Mungkin operator bisa di-share sekarang atau mungkin nanti silakan share aja. Dan teman-teman yang punya pertanyaan itu boleh di-keep dari sekarang atau mungkin langsung ditanyain ke aku lewat chat atau mungkin nanti on mic di akhir session, itu boleh banget. Jadi teman-teman kalau bingung, kalau masih butuh aspirasi, butuh inspirasi tentang gimana cara membranding diri, cara tahu untuk lolos tahap rekrutmen, itu boleh banget di-keep pertanyaannya dan ditanyakan langsung ke Mas Eka gitu. Dan jujur kalau ngomongin tentang rekrutmen, ngomongin tentang lowongan kerja gitu kan, ya memang kita tuh butuh mentor, kita tuh butuh yang namanya guidance gitu kan, karena istilahnya kita baru keluar dari tempat kuliah atau mungkin baru keluar dari sekolah yang masih hilang arah, kita nggak tahu mau kemana gitu, kita mau start dari mana, sehingga yang memang kita tuh butuh banget yang namanya arahan teman-teman. Nah, pas banget yang sudah hadir di sini yang masih bingung atau mungkin ada switch karir enaknya mulai dari mana, itu boleh banget sharing-sharing nantinya gitu. Nah teman-teman, oke, sepertinya Mas saya sudah aman. Gimana Mas? Udah aman kok. Oke, silakan Mas. Tadi sampai di LinkedIn ya. Nah, itu kalau terakhir kita di LinkedIn, biasanya itu digunakan seorang talent acquisition untuk menghijack talent-talenta atau mungkin karyawan-karyawan dengan kemampuan yang bagus, guys. Terus kemudian selain di media sosial, kita juga bisa lihat nih di job portal. Nah, job portal biasanya apa aja sih? Yang pertama, ini ada job street teman-teman ya, karena teman-teman kan kayaknya yang gabung ini kebanyakan S1 ya. Kebanyakan S1, jadi yang pertama yang tak taruh di sini adalah job street. Oke, nah di job street itu kenapa kok tak taruh pertama? Karena ini adalah salah satu atau mungkin barangkali malah satu-satunya job portal yang paling efektif untuk mencari kandidat. Misalnya kita blast sekarang nih, misalnya sekarang kita blast, mungkin bisa jadi besok udah ada ribuan kandidat. Nah, di job street ini biasanya apa saja sih yang bakal muncul? Nah, kalau teman-teman daftar job street itu biasanya ada CV yang harus teman-teman lampirkan, benar ya? Nah, sebenarnya CV yang teman-teman lampirkan ini nggak bakalan terlihat oleh rekrutmen atau oleh recruiter. Dia bakal terlihat ketika sudah di-download teman-teman. Jadi jangan sampai misalnya teman-teman itu malas untuk update kemampuan atau mungkin riwayat pekerjaan teman-teman di situ di job portal ya, termasuk job street. Biasanya kalau saya yang pertama, nah ini juga dua pekerjaan yang biasa terlihat. Yang pertama pekerjaan dia sekarang, terus kemudian yang kedua pekerjaan dia sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya riwayat pekerjaan yang berbeda, misalnya saya ini yang pertama dulu di HR generalis, terus kemudian yang kedua di retail, terus kemudian yang ketiga sekarang di rekrutmen. Maka ketika saya apply di job street, yang bakal muncul adalah saya sebagai seorang rekrutmen dan saya sebagai seorang store manager di retail itu tadi, kayak gitu ya. Jadi teman-teman itu juga mungkin bisa jadi apa ya, mungkin gambaran buat teman-teman biar nanti kalau misalnya apply di job street teman-teman tetap aman gitu, maksudnya teman-teman biar bisa kelihatan. Terus kemudian sebenarnya skill juga sebenarnya beberapa kali bisa kita lihat gitu. Terus kalau teman-teman tahu di job street biasanya recruiter itu ngasih beberapa pertanyaan teman-teman, misalnya punya pengalaman berapa bulan misalnya, kalau enggak gitu misalnya punya pengalaman berapa tahun, atau mungkin fresh graduate enggak, bisa enggak misalnya aplikasi SAP misalnya kayak gitu, udah bersertifikat brevet belum kalau misalnya untuk FAT kan kayak gitu ya. Nah itu biasanya pertanyaan-pertanyaan itu harus teman-teman jawab dengan jujur. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman nggak jujur, misalnya saya fresh graduate, terus ada pertanyaan apakah Anda pernah bekerja di posisi HR manager misalnya gitu ya, di HR manager terus tak tulis 5 tahun, dia di job street bakal muncul 5 tahun, pas dibuka ternyata dia nggak 5 tahun. Nah bayangkan misalnya kayak gitu kan auto ya, maksudnya recruiter pasti langsung di reject atau ditolak kayak gitu. Kadang-kadang justru malah yang misalnya kayak gini, justru ada yang misalnya minimal pengalaman 1 tahun atau 2 tahun, sebenarnya fresh graduate masih bisa lolos teman-teman. Jadi kalau Mas Danu kalau nggak salah dulu itu apply di sebuah perusahaan itu kalau nggak salah itu untuk yang punya pengalaman
Terus akhirnya meskipun Mas Danu ini belum punya pengalaman, apply akhirnya pun juga lolos gitu ya, karena masih wajar misalnya 1 tahun pengalaman kayak gitu. Tapi apakah Mas Danu ini ketika dia apply dengan kosong, mungkin nol gitu ya. Kita bilangnya kalau di judul tadi adalah nol pengalaman, bukan berarti nol kemampuan teman-teman ya. Kalau nol pengalaman mungkin teman-teman nggak pernah di sebuah profesi atau di sebuah jabatan di tempat A. Tapi kalau teman-teman nol pengalaman, meskipun teman-teman punya jabatan di HR manager pun, kalau nol pengalaman juga percuma. Apakah ada? Beberapa kali ada teman-teman. Jadi misalnya kita butuh HR GA manager misalnya kayak gitu. Dia ditanya misalnya, kalau misalnya Bapak di sebuah perusahaan tersebut ada masalah, biasanya Bapak gimana? Saya mudah, karena ini perusahaan besar, saya tinggal cari lawyers untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Nah itu kan ngapain terus kemudian kalau kita hire HR manager untuk ngurusin legal, terus dia tetap pakai lawyers, ya ngapain aku hire dia kan kayak. Jadi nggak selalu dia yang udah di jabatan tertentu karena memang dia punya kualifikasi. Kenapa? Karena dia yang di jabatan tertentu itu nggak selalu dia itu ikut proses dari awal. Misalnya dia punya teman, dia punya relasi, akhirnya dia diambil. Kalau nggak gitu misalnya dia punya orang dalam, masih memungkinkankah? Sangat memungkinkan. Itu betapa pentingnya relasi. Makanya teman-teman nggak usah terus kemudian saya nggak mau kalau misalnya saya bawa orang dalam. Nggak masalah. Teman-teman mau masuk ke perusahaan dari cara orang dalam, mau dari cara rekrutmen dari awal nggak masalah. Yang penting teman-teman di dalamnya berproses dengan sungguh-sungguh. Yang penting teman-teman punya kontribusi di perusahaan tersebut, begitu ya. Oke, terus kemudian yang kedua ada Indeed teman-teman. Kalau kita lihat Indeed nggak jauh beda sama Jobstreet. Cuman kalau di Indeed ini dia lebih lebih banyak, nggak hanya posisi staff sih, untuk hasil juga di Indeed ini ada juga gitu. Kalau di Indeed ini biasanya di area-area tertentu teman-teman, kalau misalnya kita mau nyari NTT gitu, biasanya Indeed lumayan banyak. Kalau mungkin di Jobstreet dia malah di NTT jarang sejauh ini ya teman-teman. Misalnya R atau Kak Danu atau mungkin yang lainnya terbiasa rekrutmen nggak masalah, misalnya nanti nggak kok ternyata saya pakai Indeed di misalnya di mana gitu ya tetap banyak, iya kalau misalnya di Jawa pun juga tetap banyak, tapi biasanya yang paling efektif sih di situ. Jadi kalau misalnya saya cari orang untuk ngisi posisi staff di NTT gitu, malah yang banyak di Indeed daripada yang di Jobstreet. Jobstreet mungkin 3-4, kalau di Indeed bisa sampai 80-90 kayak gitu. Oke, terus kemudian yang ketiga ada yang namanya Glints. Glints ini lumayan baru juga teman-teman. Kalau Glints ini sekarang lagi berkembang, dia lagi merambah ke juga headhunter. Jadi nggak jauh beda. Kalau di LinkedIn tadi teman-teman kan bakal di hijack nih. Kalau teman-teman di Glints, teman-teman punya kemampuan, memungkinkan juga bakal di hijack. Kalau nggak gitu memungkinkan diarahkan ke sebuah perusahaan. Jadi jadi Glints ini beberapa kali kemarin nawarin saya untuk kalau misalnya mau cari staff nggak apa-apa, kami bantu dengan biaya 13 kali gaji dikalikan itu, terus kemudian dikalikan lagi 20%, kalau nggak gitu 30%, saya lupa. Dan itu lumayan. Terus kemudian yang keempat itu kita lulus teman-teman. Kita lulus ini sangat efektif banget ya, mulai dari staff maupun level non-staff. Nah, kita lulus ini termasuk job portal baru, tapi punya kualitas yang bagus juga. Justru kalau yang saya jarang pakai itu di Kaliber. Kaliber itu jarang karena lumayan agak rumit juga kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir ada offline. Jadi kita bisa menemukan lowongan pekerjaan itu di media offline ataupun dengan cara offline. Yang pertama dengan pamflet. Pamflet ini ada yang namanya canvassing. Biasanya ada beberapa rekruter dia ke jalan-jalan, memang sengaja cari kandidat lowongan atau mungkin yang lainnya. Terus ada juga misalnya di mading kampus atau mungkin di mading kantor pos. Terus kemudian yang ketiga ada employer referral. Employer referral ini yang tak bilang tadi ya. Jadi kita direkomendasikan, misalnya saya nih ternyata sekarang lagi misalnya saya butuh seorang HR atau mungkin seorang rekrutmen untuk saya tempatkan di Palembang misalnya. Nah, saya merekomendasikan KAK misalnya untuk naik ke sana, bisa jadi yang sebelumnya ini KAK ini jadi 3 kandidat, bukan 3 kandidat ya, maksudnya KAK ini salah satu dari 3 kandidat
yang lumayan berpotensi di sana, akhirnya tanpa harus bersaingan dengan 2 kandidat yang lainnya, KAK ini diterima, gitu. Bahkan ketika saya pernah magang gitu ya, di Aqua kalau nggak salah itu, terus kemudian HR manajernya pun bilang gini, masih nggak menutup kemungkinan di perusahaan itu pakai employee referral atau mungkin orang dalam, bilang kan kayak gitu. Cuman meskipun pakai employee referral atau orang dalam, kalau kita benar-benar nol, ya perusahaan juga bakalan rugi. Kamu juga nggak bakalan bisa bertahan lama. Misalnya saya merekomendasikan si A ini saya masukkan di sebuah perusahaan, tapi dia nggak bisa perform di dalamnya. KPI-nya dia nggak tercapai. Ya ngapain? Pasti dia bakal di-cut ya. Kalau meskipun nggak di-cut juga dia bakal nggak diperpanjang kontraknya. Kayak gitu. Oke. Terus kita masuk ke tahapan rekrutmen. Nah, ini secara garis besarnya tahapan rekrutmen ini ada 9 sih sebenarnya teman-teman. Cuman sebenarnya nggak nggak pasti ya kalau misalnya di sebuah perusahaan ada yang cukup hanya dengan applikan data, habis gitu screening, habis itu invitation, interview 1 udah selesai tanpa harus psikotes, tanpa harus interview kedua, tanpa harus MCU atau yang lainnya. Tuh, tapi ada juga yang memang selengkap ini. Nah, yang pertama ada aplikan data. Nah, aplikan data ini teman-teman harus dengan detail. Kalau misalnya sebuah perusahaan itu mensyaratkan teman-teman untuk melamar via web, ya teman-teman harus ngisi data web. Jangan ngeyel terus kemudian ngirim dari WA. Udah ngeyel ngirim dari WA, filenya gede pula, misalnya sampai 40 MB. Ngapain terus kemudian rekrutmen bakal buka, itu nggak mungkin juga ya. Gitu. Terus kemudian di aplikan data ini juga teman-teman harus pilah-pilah. Misalnya teman-teman melamar untuk posisi HR. Di posisi HR yang harus teman-teman lampirkan termasuk skill juga skill yang berkaitan dengan HR. Misalnya skill payroll atau mungkin skill rekrutmen alat tes. Atau misalnya kalau teman-teman dari finance nih misalnya di aplikan datanya tulis tuh tersertifikasi Brevet A atau B misalnya, atau mungkin bisa aplikasi Accurate atau Sevensoft atau yang lainnya, atau mungkin kalau di purchasing misalnya punya database vendor-vendor yang banyak, nah itu nggak apa-apa dimasukin kayak gitu. Jadi tiap posisi teman-teman harus bisa menyesuaikan. Istilahnya kayak gini, kalau seorang kalau seorang laki-laki mau mendekati seorang cewek, pasti dia bakal ngelihat ceweknya ini seperti apa. Oh, ini ceweknya pintar, berarti gimana caranya kita meraih hatinya dengan hal-hal yang berbau menunjukkan kepintaran kita, kayak gitu ya. Kalau misalnya ceweknya ini suka dengan orang yang agamis, nah kita menunjukkan dengan hal-hal yang agamis, kayak gitu. Salah satu cara pun seperti itu demikian di sebuah perusahaan. Kalau teman-teman melamar sebagai seorang security, dengan basicnya teman-teman seorang waiters, ya jauh dong, kan kayak gitu. Atau mungkin teman-teman melamar untuk posisi sekretaris, tapi pengalaman teman-teman di teknisi, jauh juga dong. Nah, itu juga biasanya kesalahannya teman-teman itu di situ. Terus yang kedua ada screening. Nah, seperti tadi yang tak bilang, kalau misalnya di job street, nah, di job street itu ada yang namanya filter, teman-teman. Jadi di job street atau di yang lainnya itu mesti ada yang namanya filter. Nah, filter ini digunakan seorang rekruter untuk memfilter kandidat-kandidatnya. Jadi kalau misalnya ya, kalau misalnya teman-teman apply gitu, terus kemudian kalau nggak salah di job street itu ada yang misalnya preferensi kerja kita mau di mana, misalnya mau di Jawa Timur atau di Jawa Barat. Nah, di job street ini nggak ada terus kemudian filter yang menunjukkan dia domisilinya di mana. Adanya preferensi kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman rumahnya di Jakarta, teman-teman misalnya rumahnya di Surabaya, cuma preferensi kerjanya mau di Jakarta, teman-teman kalau misalnya di screening pakai filter itu tadi, misalnya saya tulis misalnya nih, yang non Jakarta saya reject, misalnya kayak gitu ya. Yang Jakarta saya reject misalnya kayak gitu. Ya teman-teman bakal ke reject meskipun rumahnya teman-teman di Surabaya. Begitu juga sebaliknya, misalnya teman-teman rumahnya di Depok nih, ya atau mungkin di Bogor. Terus kemudian teman-teman referensi kerjanya pengen di Bali, kalau begitu di Jawa Timur misalnya. Terus kemudian teman-teman apply untuk posisi yang ada di Depok, ya. Apply misalnya posisi HR manager misalnya, atau head FAT, atau mungkin payroll, atau mungkin marketing gitu ya. Terus kemudian recruiter ini screening dengan filter preferensi kerja. Teman-teman nggak masuk. Nah, itu juga kalau misalnya teman-teman punya akunnya sekarang, mungkin teman-teman bisa ganti.
Kalau misal teman-teman pengen ngelamar di Jakarta ya nggak apa-apa, teman-teman langsung cari aja yang di Jakarta gitu aja dari filter. Tapi preferensi kerja teman-teman itu nggak usah ditaruh di Jakarta. Tapi taruh aja misalnya kalau asli Surabaya ya taruh di Surabaya. Kalau memang asli Bali ya taruh aja di Bali gitu. Oke. Nah, itu salah satu hal yang harus teman-teman ketahui di screening. Selain itu juga biasanya rekruter ini juga lihat bagaimana pengalamannya dia. Kalau misalnya dia punya pengalaman di misalnya di marketing, dia melamar untuk seorang marketing, oke, dia mungkin bisa jadi lolos screening. Atau mungkin gini, dia punya pengalaman di admin, terus dia melamar di sekretaris, masih itu ya, masih masih selinier gitu ya, jadi masih memungkinkan juga. Nggak mungkin kalau dia misalnya lulusan kedokteran, terus kemudian dia melamar di teknik, meskipun dia punya pengalaman, nggak bakalan lolos di screening. Kenapa? Karena screening ini hanya wajah luarnya, hanya lembaran kertas, hanya tulisan saja. Meskipun lulusan dokter, tapi dia paham kelistrikan, dia paham arus lemah, dia paham arus kuat, nggak peduli seperti itu, dia bakal nggak lolos di screening. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman dari kedokteran, ya udah di apply di posisi-posisi yang mirip dengan kedokteran. Misalnya teman-teman dari ekonomi nih, misalnya ekonomi apa? Ekonomi apa misalnya? Ekonomi pembangunan atau mungkin ekonomi yang lainnya ya yang linear ya. Yang linear dengan itu teman-teman apply, nggak masalah gitu. Terus kemudian yang ketiga ada invitation. Invitation ini biasanya ada orang-orang atau mungkin rekruter yang memang dia mengundang dari WA. Ada yang dikirimkan di email. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi jadi job seeker, jangan malas-malas untuk buka email. Jangan malas-malas untuk buka job portal. Kadang-kadang juga diundang dari job portal gitu. Terus kemudian kadang juga diundang dari email. Kadang-kadang nggak diundang via WA, kadang-kadang WA-nya nggak bisa. Kenapa? Karena kadang-kadang ada beberapa kandidat yang nggak diupdate. Jadi misalnya nomornya salah misalnya, atau nomornya ini nomor lama. Jadi percuma kamu apply ya, kamu apply di Jobstreet dimanapun, meskipun kamu apply 1000 lamaran pun, kalau misalnya nomor HP-mu salah, ya bisa jadi kamu nggak bakal dihubungi. Kalau misalnya rekruternya itu dengan cara WA. Gitu. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya ada interview satu. Interview satu ini biasanya interview dengan HRD ya, atau mungkin dengan rekrutmen. Di interview satu ini biasanya teman-teman bakal disuruh menjelaskan tentang bagaimana teman-teman, terus kemudian pencapaiannya apa, terus kemudian punya skill apa saja, reasonnya kenapa, dan lain-lain biasanya ada di interview pertama. Gitu. Nah, di interview pertama ini teman-teman kalau jawab juga jangan yang terus kemudian oke, silakan perkenalan diri misalnya. Oke Kak, selamat siang. Perkenalkan nama saya Cahya Eka Prasetyo. Rekrutmen nunggu nih. Nunggu. Udah cukup? Ya Kak, udah. Ya udah. Apa yang mau diharapkan dari seseorang yang misalnya dia disuruh perkenalan diri, cuma ngenalin namanya doang. Gitu ya. Harusnya apa yang dikenalkan? Oke Kak, perkenalkan nama saya Eka Prasetyo. Saya dari lulusan tahun ini misalnya. Kalau saat ini sekarang sebenarnya saya masih bekerja di sebuah perusahaan outsourcing di Surabaya. Cuman kenapa kok saya mau nyari pekerjaan lain? Karena mungkin jarak tempuh dari kantor ke rumah itu terlalu jauh misalnya. Atau mungkin karena lingkungan di sana toksik. Atau mungkin di sana nggak ada jenjang karir misalnya kayak gitu. Itu nggak masalah. Nah, itu biasanya kalau misal teman-teman udah menjelaskan itu, nanti biasanya HR bakal memprobing, nanti digali kayak gitu. Terus kemudian ada psikotes teman-teman misalnya. Nah, itu psikotes ini sebenarnya juga beda-beda. Mungkin kalau dari psikologi tahu ada yang namanya Kraepelin ya, Kraepelin ini untuk lihat ketahanan kerja dan yang lain-lainnya. Karena tapi tes psikologi ini sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri. Makanya ini salah satu cara untuk melihat seorang itu bagus apa enggak. Dia ditaruh di awal agar dia kalau misalnya lolos di awal dia bisa psikotes. Kadang-kadang juga yang psikotes dulu. Kalau psikotes dulu biasanya dia udah go psikotes, terus kemudian di interview kadang-kadang dia nggak bagus. Kadang-kadang ada yang memang dari interview dia bagus, psikotesnya dia buruk. Nah, ini pun juga psikotes buruk ini juga nggak selalu karena memang kemampuannya dia buruk misalnya. Misalnya di tes Kraepelin atau yang hitung-hitungan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pernah itu kayak tambah-tambah gitu. Jadi 5 tambah 2, 7, 7 tambah 3, 10, 10 tambah misalnya 9 tambah 5 sama dengan 14 kayak gitu.
Kalau misalnya teman-teman waktu mengerjakan itu sedang banyak pikiran misalnya, atau mungkin ada beban keluarga, atau mungkin ada saudaranya yang meninggal, kan memungkinkan juga akhirnya nggak fokus, akhirnya hasil tesnya juga jelek. Gitu. Terus kemudian tes skill, biasanya ini kalau untuk posisi tertentu ada yang juga langsung disuruh praktek, misalnya marketing. Kalau marketing biasanya langsung disuruh praktek, coba jual barang ini, gitu. Atau mungkin dia di posisi IT misalnya, coba kamu pecahkan kode ini atau coding ini, kayak gitu. Oke, terus kemudian ada selanjutnya interview kedua atau user ya teman-teman. Biasanya interview kedua ini dilakukan kalau memang kalau outsourcing ya ke usernya, ke pemakainya, kalau di perusahaan ke departemennya. Jadi misalnya teman-teman melamar untuk posisi FAT, nah, nanti di FAT ini Finance Accounting Tax ini teman-teman bakal diwawancara sama manajernya gitu. Terus kemudian selanjutnya agak cepat ya karena udah agak jam segini. Terus kemudian ada MCU atau medical check up. Enggak semua perusahaan yang memakai ini, biasanya perusahaan-perusahaan besar saja yang memang dia pakai MCU. Terus kemudian ada probation atau PKWT. Kenapa ada probation atau PKWT ya? Karena kalau probation ini dia lolos probation harus jadi tetap. Kalau PKWT dia bisa diperpanjang lagi di PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi bisa diperpanjang lagi. Tapi kalau dia probation, dia harus tetap. Itu secara aturan. Sebenarnya terus kemudian yang kedua ya selanjutnya ini ada OJT, sebenarnya nggak OJT teman-teman, ini kesalahan ya buatnya tadi. Jadi setelah probation atau PKWT itu ada yang namanya PKWT lagi atau mungkin PKWTT. Jadi kalau misalnya dia dari probation, dia langsung jadi di pegawai, kontrak tidak tertentu. Iya ya, mungkin KR atau yang bisa membantu mungkin ya, saya agak lupa ya. Kalau PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kalau tidak tertentu itu tetap itu tadi. Nah, kalau probation itu harus di PKWTT. Kalau PKWT memungkinkan untuk di kontrak lagi, misalnya 6 bulan pertama teman-teman bakal ada training 1 bulan dan sisanya 5 bulan itu untuk kontrak misalnya. Nah, di selanjutnya teman-teman bisa dikontrak lagi. Tapi kalau teman-teman oke kamu tak probation. Nah, apa sih bedanya probation dengan kontrak? Kalau probation itu diuji cobakan, teman-teman bisa di-cut sewaktu-waktu misalnya gitu. Nah, di PKWT itu sebenarnya teman-teman nggak boleh sebenarnya di-cut. Tapi nggak menutup kemungkinan juga di perusahaan ada namanya masa evaluasi dan teman-teman belum berakhir di-cut. Gitu ya. Jadi nggak selalu juga karena ternyata nggak semua peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan itu dipakai sama perusahaan. Kayak gitu ya. Oke, terus kemudian kita bahas tentang kesalahan-kesalahan pelamar. Nah, yang pertama ini mudah menyerah. Jadi misalnya dia baru apply 5 posisi, ya. Misalnya apply setiap hari dalam waktu 1 minggu, misalnya 1 bulan udah menyerah. Gimana caranya dia dapat pekerjaan kalau dia udah menyerah ya? Udah menyerah di awal. Kadang-kadang Tuhan memang pengen lihat seberapa effort kita misalnya. Oke, si A ini bakal tak kasih kalau dia udah melamar sampai 2 bulan. Dia baru sebulan udah nyerah. Kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, ketidaksesuaian kualifikasi diri dengan lowongan. Ya kayak itu tadi, misalnya kita lagi butuh supervisor area, tapi dia nggak punya basic supervisor, misalnya dia basic teknisi terus kemudian melamar. Itu hal yang salah dan hampir tidak mungkin ya. Meskipun ada kemungkinan terjadi, karena kalau misalnya si A ini punya kemampuan masih memungkinkan. Tapi kalau nggak punya kemampuan ya nggak usah dicoba. Kalau misalnya ada yang cari HRGA manager atau manager FAT minimal pengalaman 5 tahun, teman-teman fresh graduate nggak usah nyoba, percuma. Kenapa? Kok percuma? Karena teman-teman baru fresh graduate kayak gitu loh. Nah, itu kualifikasinya 5 tahun. Kalau memang dia fresh graduate bisa, mungkin dia bakalan mencantumkan fresh graduate dipersilakan. Nggak bakalan mungkin dia nulis 5 tahun. Kalau dia nulis 5 tahun, dia udah punya kualifikasi minimal 5 tahun. Kalau nggak 5, dia sampai 4 deh kayak gitu. Paling nggak dia punya pengalaman. Terus kemudian cara follow up yang kurang tepat. Misalnya saya sering banget misalnya lihat teman-teman saya termasuk juga Mas Danu gitu ngechat atau mungkin di sosial media atau mungkin di mana ya, atau mungkin teman-teman saya yang lain juga, kesalahan pelamar itu karena dia nggak bisa follow up. Jadi misal gini teman-teman, ada lowongan, alangkah lebih baiknya teman-teman chat di jam kerja, atau kalau nggak gitu nggak masalah sebenarnya, bagi saya di chat malam-malam nggak masalah, cuman bakalan dibalas ketika udah jam kerja. Nggak usah ditelepon.
kebanyakan kandidat banyak yang chat tengah malam, udah gitu telepon juga, dia nggak punya sopan santun kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya level staff kadang-kadang masih memungkinkan, tapi alangkah lebih baiknya sebenarnya kalau siang sih, gitu. Oke, terus kemudian cara follow up-nya juga, misalnya gini, udah jelas di Facebook ini tak tulis lowongan untuk posisi kasir. Dia tanya, Kak, ada posisi apa saja? Temen Kak, eh, saya mau melamar posisi helper, padahal butuhnya kita kasir. Nah, kayak gitu adalah kesalahan. Jadi cara follow up-nya dia nggak tepat. Misal tengah malam, jam 1 malam, misalnya driver itu ditelepon kita, Pak, Bu, ada nggak misalnya lowongannya masih ada nggak? Kayak gitu. Pak, Bu, saya mau melamar driver misalnya. Ya udah tinggal ngelamar aja gitu loh. Di situ misalnya ada biasanya. Kalau mau melamar silahkan kirim CV di WA atau mungkin silakan isi data online atau silakan datang ke kantor gitu ya. Tapi mereka masih bilang confirm dulu, Bu, saya mau ngelamar, Pak, saya mau ngelamar. Ya udah kalau mau ngelamar ngelamar aja kan kayak gitu. Terus kemudian kesalahan dalam melamar, biasanya teknis melamar kayak itu tadi misalnya. Terus kemudian subjek email, misalnya dia mau melamar di posisi apa, dia nggak dikasih subjek. Bayangkan kalau misalnya ada tumpukan file atau tumpukan pesan di email ada 1.000, terus nggak ada subjeknya, apakah mungkin kalau kemudian HR bakal buka satu-satu, kan nggak memungkinkan juga. Tuh. Terus kemudian ketersediaan lowongan. Jadi misalnya posisinya yang kosong apa, dia ngelamar apa, ya jadi percuma dong kayak gitu. Terus kemudian jadwal. Jadi udah diatur jadwalnya sekian, dia nggak datang-datang kayak gitu. Boleh reschedule tapi nggak usah terlalu ribet. Nah itu di bawahnya ada terlalu banyak reschedule. Misalnya, iya Ibu, ini kita ada panggilan interview buat Ibu untuk datang di PT ABCD di jam 9. Oh Bu, saya tanya kalau misalnya jam 9 saya masih kerja. Gimana kalau besok aja? Oke Bu, nggak masalah, kita reschedule besok ya. Oke, di besoknya, terus kemudian dia, Bu, saya mohon maaf hari ini nggak bisa hadir karena saya ada rapat meeting. Apakah bisa di reschedule di hari yang lainnya? Udah jelas nggak niat. Nah, atau mungkin itu juga kalau masalahnya di awal aja dia udah kayak gitu, gimana kalau misalnya dia nanti udah masuk? Nggak menutup kemungkinan kalau level staff memang demikian adanya ya. Tapi kalau misalnya memang dia nggak bisa di hari itu, nggak usah menjanjikan. Misalnya, Bu, gimana kalau besok? Nggak usah gitu. Misalnya, Bu, gimana kalau di reschedule kira-kira hari Sabtu misalnya. Kalau Sabtu soalnya saya lagi libur. Nah, itu nggak masalah. Atau barangkali misalnya bisa online, nggak masalah sih Bu, kalau misalnya harus online. Itu nggak masalah. Itu lebih baik daripada minta reschedule tapi dia nggak datang kayak gitu. Tapi untuk beberapa rekrutmen atau mungkin yang tahapannya ada tes skill atau psikotes, interview online itu nggak bisa digunakan karena memang dia harus datang untuk onsite mengerjakan psikotes maupun tes skill kayak gitu. Terus kemudian terlalu berlebihan atau terlalu minim saat menjawab interview ya kayak tadi misalnya perkenalkan cuma memperkenalkan nama aja. Terus kemudian disuruh menjelaskan skillnya, dia bingung mau menjelaskan skill yang mana. Misalnya, iya, saya bisa Corel Draw misalnya kayak gitu. Sedangkan yang dibutuhkan seorang legal, ya jauh dong. Nah kayak gitu. Terus kemudian saat interview nggak fokus, jadi dia lihat toleh-toleh kiri kanan. Terus kemudian selain dia lihat kiri kanan, HP-nya bunyi. Nah kayak gitu. Terus kemudian ketidaksesuaian CV dengan real life. Misalnya dia hanya bisa aplikasi A, tapi dia mencantumkan A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M sampai banyak banget padahal dia nggak tahu. Terus kemudian yang terakhir terlalu banyak menuntut atau negosiasi. Bukan hanya tentang negosiasi gaji, tapi ini negosiasi banyak hal ya. Jadi mungkin bisa jadi dia negosiasi, Pak, kalau misalnya interview keduanya diundur gimana? Pak, kalau misalnya nanti kerja saya nggak usah masuk di hari Sabtu gimana? Nah kayak gitu. Oke. Nah ini tips untuk teman-teman. Yang pertama apply sebanyak-banyaknya. Yang kedua update data sebanyak-banyaknya. Terus kemudian yang buat beberapa CV, jadi nggak hanya satu CV teman-teman, tapi beberapa CV. Karena kalau misalnya teman-teman punya kemampuan di beberapa bidang, teman-teman harus buat CV untuk misalnya di bidang HR, teman-teman punya kemampuan, yang kedua di bidang umum, misalnya admin, atau mungkin yang ketiga teman-teman punya kemampuan di bidang IT, teman-teman buat tuh tiga-tiganya gitu. Terus kemudian upgrade skill dengan ikut pelatihan komunitas dengan lain, misalnya ikut profesor.id atau mungkin ikut pelatihan BNSP atau yang lainnya. Nah, salah satu hal termasuk saya, terus kemudian Kak Danu atau mungkin KR, nggak tahu kalau KR ya. Kalau Kak Danu pun juga iya, salah satu yang mungkin bisa membuat kita diterima di sebuah perusahaan karena memang kita ikut pelatihan, kita ikut kalau
sertifikasi BNSP masih memungkinkan bisa jadi daya tarik, tapi kalau kamu punya sertifikasi, tapi kamu ditanya kamu tolak-toleh, pelong-pelong percuma juga. Jadi kalau menurut saya lebih suka orang yang memang dia punya kemampuan meskipun nggak punya sertifikasi. Kayak gitu. Terus kemudian jangan pilih-pilih ya. Kalau misalnya kamu lulusan psikologi atau MSDM, terus ada lowongan HR atau mungkin lowongan personalia, terus gajinya masalah terima aja dulu. Dalam waktu 1 tahun kamu pelajari, setelah itu kamu baru cari gaji. Jangan cari gaji di awal. Gitu. Terus kemudian selanjutnya jadilah pribadi dengan etos kerja yang baik. Misalnya harus loyal, terus kemudian komunikasinya bagus gitu ya. Terus kemudian cekatan atau mungkin dia analisisnya bagus, biasanya kayak gitu. Karena kalau misalnya kita bahas tentang etos kerja, kalau dari dunia kampus ke dunia kerja itu beda banget. Kalau dunia kampus, skripsi kita molor-molor nih, kita undur-undur, prokrastinasi. Tapi kalau di dunia kerja, kalau misalnya targetnya sekian, ya harus selesai. Bahkan kalau misalnya kita di sebuah pekerjaan gitu, di sebuah posisi, satu hari bisa harus mengerjakan banyak hal. Itu teman-teman yang meskipun nggak multitasking, harus dituntut untuk multitasking. Orang-orang yang pelupa harus dituntut untuk ingat gimana caranya, mungkin dengan catatan atau yang lainnya, mungkin dengan to-do list atau yang lainnya kayak gitu. Terus ada juga evaluasi, jadi harus dievaluasi nih. Kira-kira saya nggak keterima di perusahaan ini, ini gara-gara apa? Misalnya, apakah gara-gara cross interview saya, gara-gara CV saya, atau memang gara-gara pribadi saya, atau memang saya memang nggak cocok pekerjaan itu. Nah, kayak gitu. Terus kemudian ada yang namanya program internship ataupun manajemen trainee. Nah, ini digunakan untuk teman-teman yang nggak punya pengalaman, ya. Teman-teman bisa ikut internship atau mungkin manajemen trainee di sebuah perusahaan. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman nanti ikut aja misal internship di perusahaan A atau perusahaan B. Jadi kalau misalnya ada yang bilang gini, kita mau cari pekerjaan, kita mau ngelamar di sebuah perusahaan, tapi perusahaan cari yang udah pengalaman. Nah, terus kita dapatnya pengalaman dari mana kalau kita nggak diterima karena kita nggak punya pengalaman yang kayak gitu. Nah, artinya teman-teman harus cari cara yang lain yang bisa pakai manajemen trainee atau mungkin internship gitu atau mungkin dengan pelatihan-pelatihan. Jadi kalau mungkin saya bilang cepat dapat pekerjaan meski nol pengalaman ya, bukan nol kemampuan. Nah, itu harus diingat lagi. Oke, terus kemudian perbanyak relasi itu tadi bisa ikut grup HR atau mungkin kenal dengan HR. Kebanyakan kalau orang-orang itu banyak meskipun dia nggak HR, tapi dia nyari koneksi HR. Kenapa? Karena biasanya HR ini kan pasti update loker-loker ya. Nah, biasanya kayak gitu. Terus kemudian jangan takut dan banyak pertimbangan. Jadi jangan takut misalnya nantilah gini atau kayak gimana. Jadi kalau misalnya saya apply di sini nanti rumah saya terlalu jauh atau nanti misalnya nanti kalau apply di situ nantilah jangan-jangan yang punya ini bukan orang yang sama kayak saya dalam ras atau mungkin nanti kalau di sana saya ngikut orang misalnya non muslim seperti apa atau mungkin kalau ikut muslim seperti apa, nggak usah banyak pertimbangan hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Kemudian yang terakhir, doa dan minta restu. Ini penting banget karena mulai dari screening, dari semuanya ini pasti nggak melulu tentang kemampuan teman-teman. Ada di luar kemampuan teman-teman itu adalah alam yang mungkin semesta atau mungkin itu takdir Tuhan. Kenapa? Karena misalnya nih teman-teman udah pintar, teman-teman udah menyiapkan semuanya, ternyata waktu perjalanan interview kecelakaan, jangan sampai terjadi. Tapi misalnya kayak gitu kan juga apa faktornya? Kan kita nggak pernah tahu itu bakal terjadi apa enggak. Nah, itu fungsinya doa dan minta restu sama orang tua. Gitu sih kakak, mungkin dari saya mungkin itu sih. Kalau misalnya ada yang mau tanya nggak masalah ya. Oke, silakan saya kembalikan ke Kak Aka. Makasih. Ya, terima kasih kembali Mas Yahya. Wow, sangat komprehensif sekali materi yang diberikan. Mulai dari bagaimana cara mencari kerja, di platform apa kita bisa mendapatkan lowongan pekerjaan, sampai dengan tahapan rekrutmen yang terdiri atas 9 tahap tadi ya, kalau secara komprehensif ya Mas ya. Nah, teman-teman, tadi saya sudah bilang di awal juga bahwa teman-teman bisa mengajukan pertanyaan lewat chat ataupun open mic secara langsung bertanya ke Mas Eka, dan nantinya akan dijawab langsung oleh Mas Eka sendiri. Nah, sebelum itu tadi ada pertanyaan Mas dari chat Zoom dari Asri Bengkulu. Untuk Mas Asri bisa on mic biar langsung nih dapat kesempatan untuk berbicara kepada Mas Cahya Eka. Kalau bisa on mic boleh banget.
Wah, ternyata udah on cam juga nih. Silakan Mas Asri. Halo, apakah Mas Asri ngomong? Masih di mute, Mas. Oke, masuk. Silakan, Mas. Ya, baiklah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asri. Baiklah, saya ingin bertanya pada Mas Eka atau Eka, bagaimana sistem HRD itu dalam menyeleksi CV lamaran kita? Yang seperti yang kita ketahui bahwasannya di zaman era yang modern pada saat ini banyaknya para pelamar ataupun perusahaan itu tidak harus mengapply lamaran itu datang langsung, mereka secara online. Dan bagaimana agar lamaran tersebut bisa diterima? Yang kedua ini bagaimana cara kita memilah mana perusahaan ataupun lowongan kerja yang online yang betul-betul betul-betul asli lowongan kerja dan juga lowongan kerja yang fake, sehingga saya punya pengalaman zaman kemarin itu saya dapat panggilan dari SRD di salah satu bank konvensional bank konvensional yang menyuruh saya untuk mengeluarkan biaya akomodasi untuk melakukan penyeleksian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Asri. Wah, ternyata sempat kejebak juga ya Mas ya sama lowongan bodong. Cuman untungnya Mas Asri masih dalam perlindungan yang baik ya, tidak terjerumus lebih jauh gitu. Dan ya nanti akan dijawab oleh Mas Cahya Eka. Untuk Mas Cahya ini kita mau langsung jawab atau mau ditanggung dulu Mas? Langsung jawab aja nggak apa-apa. Oke, silakan Mas. Jadi pertanyaan dari Mas Asri ada dua. Yang pertama adalah gimana sih cara recruiter untuk melihat CV pelamarnya secara online gitu, karena banyak sekali kesempatan-kesempatan lowongan kerja yang memang dilakukan secara online. Nah, lalu yang kedua adalah gimana cara kita untuk tahu apakah lowongan ini memang pure dari perusahaan tersebut atau lowongan bodong gitu. Jadi teman-teman semua tahu nih, oh ini lowongannya asli gitu. Silakan Mas. Oke, yang pertama gimana sih cara HR untuk menyeleksi CV lamaran yang kita apply di loker online sehingga CV kita bisa misalnya bakal dilihat gitu ya sama HR-nya atau mungkin sama rekruternya. Oke, nah sebenarnya itu udah tak bahas juga tadi ya. Jadi salah satunya adalah mungkin dengan update, jangan lupa update ya teman-teman. Saya ulangi lagi, jangan bosan-bosan untuk update kemampuan teman-teman. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya teman-teman nyari di Jawa Timur ya udah cari preferensinya di Jawa Timur aja udah kayak gitu. Terus kalau misalnya di email misalnya ya, kalau misalnya di email kenapa kok ada yang nyarankan kirim di jam-jam 9 atau mungkin jam 2-an ketika seorang rekruter ini baru masuk, karena kalau misalnya di email itu yang bakal dilihat itu nggak mesti bakal dari bawah, bisa juga yang dilihat itu dari yang terbaru. Jadi kalau misalnya teman-teman apply di jam 9 memungkinkan kadang-kadang akhirnya dilihat. Nah, teman-teman udah apply lebih awal, misalnya jam 12 malam misalnya udah apply, akhirnya nggak terlihat. Kayak gitu. Kalau misalnya di job portal sih sebenarnya karena ada itu ya, ada fitur yang namanya filter. Jadi kita bisa memfilter. Kalau misalnya saya cari yang pengalaman ya cari yang udah pengalaman, nanti bakal muncul. Kalau misalnya carinya cowok ya harus cowok, kalau misalnya carinya cewek ya harus cewek kayak gitu. Kalau misalnya kayak di bank gitu misalnya, atau mungkin di kasir atau yang lainnya kita harus good looking, ya kalau teman-teman nggak merasa good looking ya nggak usah dipaksain kayak gitu. Ya, terus kemudian itu tadi kalau misalnya ternyata via WA, nah, tapi jarang sih sebenarnya kalau misalnya ada rekruter yang minta WA, biasanya pakai WA itu untuk posisi-posisi tertentu dan biasanya perusahaannya belum besar. Kalau perusahaannya besar pasti antara email, kalau nggak gitu dari Google Form, kalau nggak gitu ya dari itu tadi, dari apa? Dari website yang untuk filter. Gitu. Oke. Terus kemudian gimana sih cara kita untuk memilah lowongan kerja online yang asli dengan lowongan kerja yang fake sehingga dapat meminimalisir terjadinya penipuan.
dikarenakan saya dulu pernah dapat panggilan HR, tapi disuruh mengeluarkan biaya yang cukup besar, sehingga saya tidak menanggapi pesan tersebut. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi, kalau kita ngomongin perusahaan, itu ada yang namanya perusahaan penyedia jasa atau outsourcing. Ada juga yang satu itu calo. Nah, kalau calo ini biasanya gini, lagi butuh karyawan banyak, HRD, terus produksi, helper dan lain-lainnya, kerja langsung masuk misalnya kayak gitu ya, apply langsung masuk, gaji UMK, itu udah jelas nggak bakal seriusan, pasti disuruh bayar misalnya kalau kayak gitu. Nah, kalau misalnya kok lowongannya misalnya ada A, B, C misalnya, terus kemudian nggak banyak, terus kemudian punya kualifikasi yang memang benar, misal harus punya pengalaman di A, punya pengalaman di B, itu nggak masalah juga. Biasanya itu serius, nggak perusahaan bohongan. Terus biasanya ada juga yang memang perusahaan ini ada, tapi pekerjaannya yang berbeda. Biasanya di pialang-pialang. Jadi di finance teman-teman di hire sebagai manajer operasional, atau di hire sebagai seorang teknisi, atau di hire sebagai seorang HRD. Tapi ternyata waktu kerja dikasih target, disuruh cari orang untuk gabung atau untuk join atau mungkin untuk invest di perusahaan tersebut. Gitu sih. Itu kalau kita identifikasi dari flyer ya, kalau dari lowongannya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat perusahaannya, bisa juga misalnya PT ABCD. Kamu cari aja di Google, ada kok ulasannya misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya selain di ulasan, bisa juga PT ABCD Kaskus. Biasanya bakal muncul PT ABCD melakukan penipuan dan bla bla. Nah, itu udah kelihatan. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Kakak mungkin? Ya. Dari siapa? Farhan? Masih Mas Cahya, gimana untuk Asri? Kayaknya sudah cukup menjawab ya. Jadi kita memang perlu untuk update ya tentang peraturan-peraturan yang sekedar work ethics. Misalnya mengirimkan email di jam kerja, gitu. Atau gimana cara kita untuk mengetahui apakah ini lowongannya benar atau enggak? Ya cross checking perusahaannya. Bisa lewat Google, bisa lewat media sosial gitu Mas Asri ya. Semoga kedepannya tidak kejadian lagi ya Mas. Untuk Mas Asri masih diberikan kesadaran untuk tidak terjun lebih jauh ke kolam yang kotor itu. Ya, terima kasih Mas Asri atas pertanyaannya. Ya, kita lanjut ya Mas Cahya. Ada pertanyaan dari Farhan. Farhan ini dari Jepara izin bertanya, gimana cara menjawab pertanyaan kenapa resign dari pekerjaan sebelumnya? Wow, ada yang memutuskan untuk resign ya? Oke, kita langsung saja. Mas Cahya, silakan. Oke, cara menjawabnya kenapa resign dari pekerjaan sebelumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman resignnya karena memang baik, nggak masalah, bilang aja misalnya, iya Pak-Paknya, saya memutuskan untuk resign karena memang pandemi misalnya. Ya Pak, saya memutuskan untuk resign, atau mungkin ya Bu, saya memutuskan untuk resign karena jarak antara rumah dan kantor itu sangat jauh banget. Terus dengan cost dan apa yang saya dapat itu tidak sesuai. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Cuman saya nggak langsung resign, tapi saya menunggu, saya pilih untuk bertahan apakah saya kuat sampai berapa bulan atau mungkin berapa tahun. Tapi ternyata akhirnya kejadiannya seperti berapa. Reasonnya jelas nggak masalah. Yang penting nggak bohong ya. Terus kemudian yang kedua, yang penting itu bukan karena kamu yang malas, misalnya karena rumahnya jauh. Ternyata rumahnya jaraknya hanya berapa kilo gitu dan hanya butuh waktu 10 sampai 15 menit atau mungkin 20 sampai 40 menit ya, itu kan nggak valid ya. Ada pernah itu saya cari kasir terus dia bilang, iya Kak saya mau mundur. Kenapa? Iya soalnya rumah saya terlalu jauh. Di mana rumah kamu? Di sebuah kecamatan A. Berapa menit? 15 menit Kak. Wow. Dari kota A ke kota C. Nah ini dia baru kita coba mau lagi, ya udah memang pribadinya dia kayak gitu. Nah kalau misalnya memang kamu karena kepribadianmu, ya kamu harus introspeksi dulu. Misalnya saya keluar karena memang saya malas dengan orang-orang di dalamnya. Nah malas ini malas kenapa misalnya? Apakah karena memang toksik, mereka yang toksik, atau kamu yang nggak bisa menyesuaikan dengan teman-temanmu? Kayak gitu ya. Jadi misalnya di perusahaan itu memang kalau misalnya kita di perusahaan nggak ada ya yang namanya perusahaan itu enak. Ada beberapa karyawan gitu, iya Pak, soalnya saya resign karena bos saya misalnya atau atasan saya suka marah-marah. Ya namanya juga ikut orang.
kalau misalnya nggak mau dimarahin ya nggak usah ikut orang. Wong kita sekolah aja misalnya kita juga dimarahin ya kayak gitu. Jadi reasonnya yang jelas. Reasonnya dia kenapa gitu loh. Misalnya dia memang karena pandemi atau mungkin karena keluarga misalnya. Ya Pak saya memutuskan untuk resign karena orang tua saya sakit. Nggak masalah. Jadi sebenarnya kalau kamu bilang misalnya iya Pak soalnya saya resign karena gajinya tidak sampai UMK sedangkan beban kerjanya bla bla bla. Nggak masalah. Tapi kalau kamu bilang iya Pak soalnya gajinya dikit, kan nggak itu ya, maksudnya kan nggak ada reasonnya. Misalnya kamu bilang cuma gajinya dikit aja, gajinya dikit terus kemudian kenapa lagi gitu, gajinya dikit kenapa? Nah, kalau misalnya kamu di sini gajinya juga sama gimana? Nah biasanya kan iya Pak soalnya saya gajinya di sana dikit dengan pekerjaan yang lumayan banyak misalnya. Iya Pak saya desainnya di resign karena di sana saya harus lembur-lembur sampai jam 10 sampai jam 1. Apakah ada? Ada. Di perusahaan ada juga yang sampai pagi dia baru selesai kerja, itu ada juga. Oke, mungkin dari saya cukup. Ada lagi, Kakak? Oke, baik. Terima kasih, Mas. Jadi menjawab pertanyaan dari Mas Farhan tadi, kuncinya adalah ketika mau resign, ketika resign dan interview di perusahaan lain, ditanya kenapa resign, mungkin jawabannya bisa dikasih dengan logis, yang jelas dan bisa diterima. Dan kuncinya adalah tidak menjelekan pihak manapun, gitu ya, Mas Farhan ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Farhan. Next kita masih buka sesi tanya jawab ya kepada para partisipan yang ingin bertanya. Masih ada kesempatan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Kita masih ada waktu ya sekitar 1-2 menit lagi kepada teman-teman para partisipan yang ingin. Iya, apakah mau bertanya Kak El Wirun? Halo, mau bertanya atau mic-nya bocor ya? Oh, sepertinya mic-nya bocor. Nah, Oke, aku hitung 1-5. Kalau belum ada, 1. Oke, ada pertanyaan nih. Nah, pertanyaan dari Kak Amarenda Nirmala, ini akan menjadi pertanyaan penutup ya pada sesi webinar sharing-sharing kita pada hari ini. Tapi buat teman-teman para partisipan yang ingin bertanya lebih lanjut, atau mungkin sharing-sharing, itu bisa banget follow Instagramnya Mas Cahaya Eka, itu ada, diketik aja di Cahaya Eka, itu bisa di stalking juga lewat Instagram profesi.id. Baik, saya langsung bacakan saja ya pertanyaan dari Kak Amala gitu. Atas nama Kak Amala, izin bertanya, jika dapat undangan interview on-site dari seorang HR, tapi waktu saya cek profil perusahaan memang ada atau tidak fake. Tetapi saya mendapatkan alamat untuk interview di tempat lain dan saya cukup was-was. Bolehkah saya skip? Nah, dari Mas Eka, kira-kira bagaimana Mas? Apakah sebaiknya di skip atau ada langkah alternatif lain yang menguntungkan kedua pihak, baik dari Kak Amala maupun dari rekrutersnya sendiri? Gitu. Silakan Mas. Oke, Amalia ya. Pertanyaan, kalau misalnya dapat undangan onsite, terus pas dicek di profil perusahaan memang ada atau tidak, ini gimana maksudnya? Memang ada pekerjaannya, ada lowongannya, atau memang nggak ada nih? Oh ada atau tidak fake, berarti artinya memang ada ya. Jadi saya cek profil perusahaan memang ada, atau itu tidak bohong atau tidak fake. Tetapi saya mendapatkan alamat untuk diinterview di tempat yang lain. Saya cukup was-was, bolehkah saya skip? Oke, kalau tanyanya bolehkah saya skip, ya tentu saja boleh. Apa? Karena kan kalau misal mau skip, meskipun itu benar-benar seriusan mau skip nggak skip, itu kan wewenang kamu ya, gitu. Tapi kan kalau misalnya bolehkah saya hadir misalnya itu, juga nggak masalah juga. Karena kalau memang itu dicek memang ada posisinya, terus kemudian undangannya di tempat lain, coba ditanyakan aja. Misalnya, mohon maaf Pak, ini kan saya cek kantornya kan di A, ini kantornya di B, apakah ini kantor cabang atau bagaimana? Nah, gitu aja nggak masalah. Jadi, yang penting komunikasi. Karena memang ada misalnya dia kantornya di A, cuman dia punya cabang di B. Misalnya kayak saya nih, misalnya outsourcing ya. Kantor saya di Surabaya, cuman kadang-kadang saya interview misalnya saya butuh untuk Solo, saya interview di outlet yang ada di sana. Kan beberapa kandidat juga, loh kok
udah gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak masalah sih. Cuman harus kamu komunikasikan aja. Jadi kalau misalnya kamu cek, misalnya nggak ada, misalnya dapat lowongan untuk posisi HR manager atau mungkin FAT atau mungkin manajer operasional, tempatnya misalnya di Bali misalnya, terus kemudian kamu harus ngikut di travel A, nanti biayanya akan ditanggung oleh kita jika nanti sudah sampai. Nah itu kadang-kadang ada tuh travel yang memang nakal, jadi dia ngirim undangan kepada kandidat biar dia pakai travelnya, padahal itu bukan asli. Saya sempat dapat kalau nggak salah dulu dari Gudang Garam saya diterima sebagai HR manager di Bali, terus saya dikasih PIC-nya, nomor PIC-nya, terus kemudian saya disuruh naik travel A kayak gitu. Ternyata itu bohongan. Nah, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi yang penting sih komunikasi aja ya sama HR-nya, enggak masalah kamu mau tanya sama HR-nya, sama rekruternya. Kalau misalnya ini beda gimana, atau yang penting sopan sih gitu. Yang penting enggak misalnya, loh kok tempatnya beda. Nah, misalnya ada tuh misalnya orang-orang kayak gitu, misalnya tempatnya beda tapi enggak dengan komunikasi yang bagus atau mungkin yang sopan, tiba-tiba lo kok beda. Ya udah males, kita mau bahas juga males gitu. Karena orang-orang kayak gitu ya biasanya memang enggak qualified. Kalau dari komunikasinya aja udah nggak benar, gimana kalau dia udah kerja sama kita. Gitu. Kalau memang dia orangnya baik, kadang-kadang aja ya, yang memang dia bagus, sopan, waktu kerja, bisa jadi nggak seperti kenyataannya. Oh sorry, bisa jadi nggak sesuai dengan hasil interview sama psikotesnya. Sangat memungkinkan. Gitu. Oke, cukup mungkin dari saya. Terima kasih Mas Cahya. Jadi untuk boleh atau tidak sebenarnya kembali lagi ke jawabannya ke Mbak Amala sendiri gitu ya. Tapi kalau dari Mas Cahya tadi bilang mengenai tempat yang berbeda, itu lebih baik dikomunikasikan terlebih dahulu, dibicarakan kenapa, apakah perusahaan ini merupakan anak cabang seperti itu ya. Iya, terima kasih kembali Mbak Amala. Oke. Ya, pertanyaan dari Mbak Amala tadi menutup sesi tanya jawab kita pada hari ini. Dan kita sebagai bentuk kenangan juga ya teman-teman, diharapkan untuk on cam terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dari Mas Cahya, atas ilmu, atas pengalamannya untuk dibagikan ke kita semua gitu. Nah, sembari menunggu untuk teman-teman on cam, aku mau mengucapkan terima kasih juga atas ketersediaannya, antusiasnya, baik itu mengikuti dari awal hingga akhir, ke Mas Astri, Mas Farhan, dan juga Mbak Nala sudah berkenan untuk bertanya dan berkontribusi untuk di acara kita pada hari ini. Nah, buat teman-teman yang hadir, kita punya hadiah spesial di mana teman-teman bisa screenshot ya. Bisa di screenshot atau mungkin kalau sulit juga bisa difoto aja bukti kehadiran kita pada hari ini, karena buat teman-teman yang hadir pada hari ini kita ada program ke depannya yaitu program mentoring, dan buat teman-teman yang hadir itu akan mendapatkan potongan harga mentoringnya sebesar 25%. Dan nantinya akan ada informasi terbaru di Instagram kita. Jadi jangan lupa follow Instagram kita di @profesi.id, dan kalau ada pertanyaan tentang profesi.id atau pertanyaan tentang rekrutmen atau mengenai seleksi, mengenai human capital, itu boleh banget ditanya ke profesi.id atau ke Mas Eka atau ke saya sendiri juga boleh. Gitu. Nanti akan dijawab secara bersama-sama. Gitu. Iya. Dan sudah ada link absensi ya, link presensi dari operator, silakan diisi. Kalau misalnya kesulitan untuk klik link yang sudah diberikan, itu bisa di copy aja lalu di paste di browsernya partisipan sekalian gitu. Ya, terima kasih kembali atas waktunya Mas Asri sudah berkenan untuk ikut acara kita. Kepada teman-teman, ayo kita on cam sebentar, kita mau mengabadikan momen berharga kita pada hari ini, karena ini adalah acara pertama, acara perdana yang harapannya akan memotivasi teman-teman untuk ikut di acara-acara berikutnya gitu, dan tentunya juga menjadi motivasi bagi teman-teman, bagi Profesi ID untuk mengadakan program-program bermanfaat lainnya gitu. Nah, sembari menunggu gitu, aku mengutip dari
Mas Cahya tadi ya untuk tips-tipsnya, gunakanlah kemampuan teman-teman itu memang relevan sehingga potensi yang dimiliki juga sesuai dengan karir aspirasi yang akan dicapai gitu. Dan ketika mendaftar ya tentunya nggak mulus ya Mas ya, jalannya akan berliku-liku dan itu kuncinya adalah jangan berputus asa gitu. Dan disesuaikan lagi kalau memang mendaftar di posisi A, ya kemampuan yang kita tonjolkan adalah kemampuan yang sesuai di posisi A. Jangan teman-teman daftarnya A, tapi kemampuan yang ditonjolkan kemampuannya Z, itu kan tidak relevan. Oke. Maaf, Someone Love You ini ada yang mau dibicarakan atau mic-nya bocor atau bagaimana? Kalau ada yang mau dibicarakan, bisa di-type aja, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Dari kakak-kakak operator, mungkin bisa bantu ini ya, untuk screenshot gitu. Dan buat teman-teman yang lain juga buat on cam boleh banget. Mas Asri, apa bisa on cam sebentar Mas? Kita mau mengabadikan momen nih. Gitu. Oke, udah siap nih Mas Asri. Mungkin dari Mas Farhan tadi atau dari Mbak Mala, boleh juga gitu. Dari kakak operator. Oke, ada Mbak Anggi juga. Halo Mbak Anggi, terima kasih. Gimana kakak operator, mau langsung diambil gambar saja? Oke, silakan kakak operator dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, boleh diganti gaya? Tunggu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sepertinya sudah ya operator atau belum? Oke, sudah. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir pada sesi sharing-sharing kita dari Profesi.id mengenai career preparation dan juga mengenai cara untuk melewati proses-proses dari tahap rekrutmen sendiri.